warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cynthia Zalmida dari kelas 2 SA2 BP 19110005 program S1 Akuntansi Universitas Dharma Andalas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang tabel distribusi dan harga indeks. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tabel distribusi data berkelompok. Di sini sudah ada data penjualan, di mana data ini belum diurutkan. Supaya mempermudah kita untuk membuat tabel, kita terlebih dahulu harus mengurutkan tabel dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Di sini jumlah N-nya sama dengan 60, dengan nilai tertinggi 59 dan nilai terendah 27. Jumlah kelasnya 1 ditambah 3,322 log 60 sama dengan 6,90 dibulatkan menjadi 7. Dan interval kelasnya yaitu 59. 59 ini yaitu nilai tertinggi dari data penjualan dan dikurangi nilai terendah yaitu 27 dibagi 7 sama dengan 32 dibagi 7. Hasilnya yaitu 4,57 dibulatkan menjadi 5. Dan di sini tabel distribusinya, yang dimana kita ada membuat selang kelas, frekuensi, tepi bawah kelas, tepi atas kelas, titik tengah kelas, frekuensi relatif, dan presentasi frekuensi relatif. Di sini sudah ada selang kelasnya, yaitu yang pertama 26 sampai dengan 30, 31 sampai dengan 35, 36 sampai dengan 40, 41 sampai 45, 46 sampai 50, 51 sampai 55, 56 sampai 60. Dan di sini kita disuruh mencari frekuensi, yang dimana cara mencari frekuensi itu ini saya mendapatkan frekuensi 26 sampai 30 yaitu 9. Didapat dari 26 sampai 30 ini saya mendapatkan data 9, yaitu dimana terdapat 27, 27, 28, 28, 28, 29, 30, yaitu ada 9 data. Begitupun selanjutnya 31 sampai 35 frekuensinya yaitu 9. 36 sampai 40 frekuensinya 11. 41 sampai 46 frekuensinya 17. 46 sampai 50 frekuensinya 9. 51 sampai 55 frekuensinya 4. 56 sampai 60 frekuensinya 1. Di sini kita juga mencari tepi bawah kelas, di mana tepi bawah kelas itu yaitu kita selang kelas yang pertama kita kurangi dengan 0,5, yaitu dapat hasilnya 25,5, 30,5, 35,5, 40,5, 45,5, 50,5, dan 55,5. Selanjutnya tepi atas kelas. Tepi atas kelas yaitu ditambah dengan 0,5 dari selang kelas paling atas. Yang pertama yaitu 30,5, yang kedua 35,5, 40,5, 45,5, 50,5, 55,5, dan 60,5. Selanjutnya kita mencari titik tengah kelas, yaitu cara mencari titik tengah kelas yaitu selang kelas kita tambahkan dan dibagi 2, yaitu contohnya 26 ditambah 30 dibagi 2 dapat titik tengah kelasnya yaitu 28. Begitu juga berikutnya mencari titik tengah kelas. Selanjutnya yaitu 31 ditambah 35 dibagi 2 dapat hasilnya 33. 36 ditambah 40 dibagi 2 dapat hasilnya 38. 41 ditambah 45 hasilnya 43. 46 sampai 50 hasilnya 48. 51 sampai 55 hasilnya 53. 56 sampai 60 yaitu hasilnya 58. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi relatif, di mana frekuensi relatif ini cara mencarinya yaitu frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi keseluruhan, yaitu di mana jumlah frekuensi atau N-nya sama dengan 60, berarti yang pertama 9 kita bagi dengan 60 dapat hasilnya 0,15. Yang kedua 9 dibagi 60 dapat hasilnya 0,15. Selanjutnya begitu, sama dengan 11 dibagi 60 dapat hasilnya 0,183. 17 dibagi 60 dapat hasilnya 0,283.
9 dibagi 60 dapat hasilnya 0,15. 4 dibagi 60 dapat hasilnya 0,666. Dan 1 dibagi 60 dapat hasilnya itu 0,016. Dan selanjutnya kita akan mencari persentase frekuensi relatif, yang dimana kita tadi sudah menemukan frekuensi relatif. Cara mencari persentasenya yaitu kita kalikan frekuensi relatif dengan 100%. Caranya yaitu 0,15 kita kalikan dengan 100, yaitu dapat hasilnya 15. Selanjutnya begitu. Kita 0,15 kita kalikan dengan 100 dapat hasilnya 15. 0,183 kita kalikan dengan 100 dapat hasilnya 18,3. 0,283 kita kalikan dengan 100 dapat hasilnya 28,3. 0,15 kita kalikan dengan 100 dapat hasilnya 15. 0,666 dikali 100 66,6. 0,016 kita kalikan dengan 1 dapat hasilnya 1,6. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang frekuensi relatif, di mana frekuensi relatif ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Yang pertama saya akan menjelaskan frekuensi kurang dari, yang terdiri dari tabel batas tepi kelas, frekuensi kurang dari, dan persentase frekuensi kurang dari. Yang pertama yaitu batas tepi kelas. Batas tepi kelasnya yaitu 25,5, 30,5, 35,5, 40,5, 45,5, 50,5, 55,5, dan 60,5. Selanjutnya kita cari frekuensi kurang dari, di mana frekuensi dari 25,5 yaitu yang kurang dari 25,5 yaitu 0, karena tidak ada data di bawah 25,5. Selanjutnya 30,5 dapat hasilnya 9, karena data dari yang kurang dari 30,5 yaitu 9. Dan begitupun selanjutnya cara mencari frekuensi kurang dari, yaitu 35,5 dapat hasilnya 18, 40,5 yaitu 29, 45,5 yaitu 46, 50,5 yaitu 55, 55,5 yaitu 59, dan 60,5 yaitu 60. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi kurang dari, di mana cara mencari frekuensi kurang dari ini yaitu frekuensi kumulatif kita bagi dengan total frekuensi atau kita sebut dengan N dikali dengan 100. Caranya yaitu 0 dibagi dengan 60, di mana 60 ini adalah total frekuensi, dikali dengan 100 dapat hasilnya 0. 9 dibagi 60 dikali 100 dapat hasilnya 15,0. 18 dibagi 60 dikali 100 dapat hasilnya 30,0. 29 dibagi 60 kali 100 yaitu 48,3. 46 dibagi 60 dikali 100 76,6. 55 dibagi 60 kali 100 91,6. 59 dibagi 60 dikali 100 98,3. Dan 60 dibagi 60 kali 100 dapat hasilnya itu 100. Selanjutnya kita akan membahas tentang frekuensi lebih dari, di mana batas kelasnya sama seperti frekuensi kurang dari, yaitu 25,5, 30,5, 35,5, 40,5, 45,5, 50,5, 55,5, dan 60,5. Untuk mencari frekuensi lebih dari sama seperti dengan frekuensi kurang dari, akan tetapi bedanya yaitu kita akan mencari frekuensi yang lebih dari batas tepi kelas. Yang pertama yaitu frekuensi lebih dari 25,5 dapat hasilnya 60, karena terdapat 60 data yang lebih dari 25,5. Begitupun mencari selanjutnya. Yang kedua yaitu 30,5 dapat hasilnya 51, 35,5 dapat hasilnya 42, 40,5 dapat hasilnya 31, 45,5 dapat hasilnya 14, 50,5 dapat hasilnya 5, 55,5 dapat hasilnya 1, dan 60,5 dapat hasilnya 0. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi lebih dari, di mana cara mencari frekuensi lebih dari sama dengan mencari persentase frekuensi kurang dari, yaitu frekuensi kumulatif kita bagi dengan total frekuensi dikalikan dengan 100. Yaitu yang pertama 60 dibagi 60 dikali 100 dapat hasilnya 100. Yang kedua yaitu 51 kita bagi 60 dikali 100 dapat hasilnya 85,0.
42 bagi 60 dikali 100 dapat hasilnya 70,0. 31 dibagi 60 dikali 100 dapat hasilnya 51,6. 14 kita bagi 60 dikali 100 dapat hasilnya 23,3. 5 kita bagi dengan 60 dikali 100 dapat hasilnya 8,3. 1 kita bagi dengan 60 dikali 100 dapat hasilnya 1,6. Dan 0 kita bagi dengan 60 dikali 100 dapat hasilnya 0. Selanjutnya saya akan membahas tentang histogram dan poligon. Di mana di sini saya sudah menyediakan tabel histogram dan poligon, di mana di bawahnya yaitu tepi kelas, di sampingnya yaitu frekuensi. Di mana frekuensi dari 25,5 yaitu 9, 30,5 yaitu 9, 35,5 yaitu 11, 40,5 17, 45,5 9, 50,5 4, 55,5 1, dan 60,5 yaitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang objek, di mana di bawahnya yaitu tepi kelas, di samping frekuensi, di mana yang garis berwarna hitam itu adalah frekuensi kurang dari, yaitu di mana 25,5 frekuensinya yaitu 0, 30,5 yaitu 9, 35,5 yaitu 18, 40,5 yaitu 29, 45,5 46, 50,555, 55,559, dan 60,560. Selanjutnya, yang biru ini adalah frekuensi lebih dari, di mana 25,5 frekuensinya yaitu 60, 30,551, 35,542, 40,531, 45,514, 50,5 5, 55,51, dan 60,5 yaitu 0. Kita akan mencari kuartil 3, desil 8, dan persentil 76. Di mana caranya yaitu terlebih dahulu kita harus memasukkan rumus, yaitu kuartil 3 sama dengan LCB ditambah 3/4 dikali 60 dikurang frekuensi sebelum dan dikali CI, di mana CI ini adalah interval kelas dibagi frekuensi median, di mana terlebih dahulu kita harus mencari 3/4 dikali 60 dapat hasilnya 45. 45 yaitu data 45 terletak pada frekuensi 41 sampai dengan 45 yaitu 17. Jadi LCB-nya yaitu frekuensi yang terdapat pada selang kelas 41 sampai dengan 45 yaitu 40,5 ditambah dengan 45 dikurang dengan 29 dibagi 17 dikali dengan 5 sama dengan 40,5 ditambah 4,7 dapat hasilnya 45,2. Ini yaitu hasil kuartil 3. Selanjutnya kita masuk kepada desil 8, di mana caranya sama seperti yang di atas, LCB ditambah dengan 8 dikali 60/10. Karena kita mencari desil berarti pembaginya kita ganti dengan 10 dikurang frekuensi sebelum dan dikali CI per Fmax sama dengan 45,5 ditambah 48,46 dibagi 9 dikali 5 sama dengan 45,5 ditambah 1,11 sama dengan 46,61. Ini disebut dengan desil 8. Selanjutnya kita akan masuk kepada persentil 76. Caranya sama seperti kuartil dan desil. Yang membedakan yaitu pembagian, sedangkan persentil kita bagi dengan 100. Yaitu LCB ditambah 76 dikali 60 dibagi 100 dikurang dengan frekuensi sebelum dan dikali CI per Fmax sama dengan 40,5 ditambah 45,6 dikurang 29 dibagi 17 dikali 5
sama dengan 40,5 ditambah 4,8 sama dengan 45,3. Ini disebut dengan persentil 76. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada indeks harga. Yaitu di sini sudah terdapat harga dan kuantitas dari 5 bahan pokok pada tahun 1986, di mana tabelnya terdiri dari bahan pokok, satuan, harga pada tahun 1985 dan 1986, kuantitas pada tahun 1985 dan 1986. Di sini bahan pokoknya ada 5, yaitu yang pertama beras, ikan kering, minyak goreng, gula pasir, dan garam. Satuannya yaitu beras kilogram, ikan kering kilogram, minyak goreng liter, gula pasir kilogram, garam batang. Di sini harga dari beras pada tahun 1985 150, ikan asin 1500, minyak goreng 500, gula pasir 300, dan garam 30. Harga pada tahun 1986 yaitu beras 200, ikan kering 2300, minyak goreng 750, gula pasir 430, dan garam 70. Selanjutnya kita masuk kepada kuantitas. Kuantitas pada tahun 1985 yaitu beras 1080, ikan kering 90, minyak goreng 80, gula pasir 60, garam 35. Selanjutnya pada tahun 1986, beras 1200, ikan kering 110, minyak goreng 100, gula pasir 75, dan garam 42. Di sini kita disuruh mencari indeks tertimbang kuantitas dan rata-rata relatif, di mana kita mencari indeks tertimbang kuantitas kita memerlukan dua tabel tambahan, yaitu di sini saya akan menambahkan tabel PO dikali QN karena saya memilih menurut PASC, yaitu PO dikali QN, dan tabel yang kedua yaitu PN kita kalikan dengan QN, di mana PO di sini yaitu harga pada tahun 1985 kita identikan dengan PO, 1986 dengan PN. Kuantitas pada tahun 1985 yaitu QO dan 1986 QN. Selanjutnya kita akan mencari tabel PO dikali QN, di mana PO pertama yaitu beras 150 kita kalikan dengan 1080 dapat hasilnya 180.000. Selanjutnya 1500 kita kalikan dengan 90 dapat hasilnya 165.000. Selanjutnya 500 kita kalikan dengan 80 dapat hasilnya 50.000. Selanjutnya 300 kita kalikan dengan 60 dapat hasilnya 22.500. Selanjutnya 30 kita kali dengan 35 dapat hasilnya 1260. Selanjutnya kita akan mencari PN dikali KN, yaitu PN-nya yang pertama yaitu 200 kita kalikan dengan 1200 dapat hasilnya 240.000. Yang kedua yaitu 2300 kita kalikan dengan 110 dapat hasilnya 253.000. Selanjutnya 750 kita kalikan dengan 100 dapat hasilnya 75.000. Selanjutnya yaitu 430 kita kalikan dengan 75 dapat hasilnya 32.250. Selanjutnya yaitu 70 kita kalikan dengan 40 dapat hasilnya 2.940. Selanjutnya kita totalkan seluruh PO dikali QN, yaitu totalnya yaitu 418.760. PN dikali QN yaitu 603.150. Selanjutnya kita akan masuk pada cara mencari indeks tertimbang harga. Indeks tertimbang harga menurut PASC. Di mana rumusnya itu PI sama dengan sigma
dikali PN dikali QN dibagi sigma PO dikali QN dikalikan dengan 100. Ini rumus untuk mencari indeks tertimbang harga kuantitas, yaitu di mana sigma PN dikali QN yaitu 603,190. Kita bagi dengan sigma PO dikali QN yaitu 418,760. Kita kalikan dengan 100. Dapat hasilnya yaitu 60,319 dibagi 418,760 yaitu 144,4%. Jadi indeks harga tertimbang kuantitas 5 bahan pokok tersebut pada tahun 1986 pada tahun dasar 1985 sebesar 144,04%. Yang artinya yaitu bahwa harga kuantitas kelima bahan tersebut mengalami kenaikan harga sebesar 44,04%. Selanjutnya kita masuk kepada cara mencari rata-rata relatif, yaitu kita masukkan rumus dulu, yaitu IRH sama dengan sigma PN per PO dikali 100 dibagi N, di mana N ini adalah banyak jenis barang yang ada pada tabel 5 bahan pokok tadi. Yaitu pertama kita harus mencari PN per PO, yang dimana yang PN per PO yaitu yang pertama kita membuat tabel untuk mencari PN per PO. Yaitu yang pertama 200 kita bagi dengan 150 dapat hasilnya 1,33. Yang kedua 2300 kita bagi dengan 1500 sama dengan 1,53. Yang ketiga 750 kita bagi dengan 500 dapat hasilnya 1,5. Selanjutnya 430 kita bagi dengan 300 dapat hasilnya 1,43. Dan yang terakhir 70 bagi 50 dapat hasilnya 1,4. Selanjutnya kita jumlahkan dapat hasilnya 7,19. Jadi sigma PN per PO yaitu sama dengan 7,19 kita kali dengan 100 kita bagi dengan N yaitu banyak barang, kita bagi dengan 5. Dapat hasilnya yaitu 719 kita bagi 5, hasilnya 143,8. Jadi kesimpulannya yaitu indeks harga rata-rata relatif 5 bahan pokok tersebut pada tahun 1986 pada dasar tahun 1985 sebesar 143,8%. Artinya bahwa rata-rata kelima bahan pokok tersebut mengalami kenaikan harga sebesar 43,8%. Sekian paparan contoh soal harga indeks dan tabel distribusi. Jika ada kesalahan atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.